rumusnya adalah jika awalnya fiil, maka rumusnya adalah fiil plus al-ismu. Jika awalnya fiil, maka rumusnya adalah fiil plus al-ismu. Maka jika di awal misalnya ada kalimat qara'a, maka kawannya yang alif lam maksudnya adalah ma'rifah, kemudian berbaris dhamma maksudnya apa? Mufrad atau musanna atau jamak, posisinya adalah marfu. Nanti kita bahas itu ya. Qara'a misalnya al ustadzu ya. Qara'a al ustadzu, ini fiil, ini fa'il ya. Nah, jika terdiri dari fiil dan fa'il, maka polanya, misal polanya setiap awal fiil ya, setiap awal fiil, sini saja ya, jika dia mufrad, maka rumusnya fiil plus al-ismu. Jika dia mufrad muannas, rumusnya fa'alat atau fiil, fiil aja kali ya, fiil nomor berapa fiilnya yang sifatnya muannas ya, bisa hiya, bisa anti dan seterusnya ya. Tapi di sini ada pakai dhamir hiya, kalau di sini pakai dhamir huwa. Fiil plus al-ismatu. Jika dia musanna muzakkar, fiil juga dhamir huwa plus al-ismani. Jika dia musanna muannas, fiil juga tapi dhamirnya hiya plus al-ismatani. Jika ustazu menjadi ustazatani ya. Jika talibun menjadi at-talibatani dan seterusnya. Jika kalimatnya jamak ya, kalimat jamak itu apa? Bentuknya banyak lebih daripada dua ya. Jika dia jamak muzakkar, maka rumusnya tetap sama, yaitu fiilnya dhamir huwa, tidak berubah jadi hum ya, tidak berubah jadi hum. Fiilnya dhamir huwa, fa'ilnya al-ismuna. Misalnya qara'a al-ustazuna ya, atau qara'a al-asatidah, nanti juga bisa ya. Kemudian jamaknya jika muannas bagaimana? Fiil juga sama, tapi dhamirnya yang hiya plus al-ismatu ya, al-ismatu ya. Silahkan dicatat rumus ini, bikin bagan yang baik supaya lebih rapi dan memudahkan Anda dalam mengingatnya ya. Silakan Anda tulis di buku latihan di buku catatan pian-pian agar memudahkan dalam memahami makna teks berikut ini. Contohnya apa? Misalnya yatakallamu al-mudarrisuna. Ini kan banyak ya, banyak. Tapi di sini pakai dhamir huwa. Kenapa? Karena rumusnya apapun yang terjadi dengan fa'ilnya ya, apapun yang terjadi dengan fa'ilnya, ini rumusnya plus fa'il, fiilnya tetap satu, mau fa'ilnya 1, 2 atau 3,
1, 2, atau 3 bebas. Yang penting dia hanya satu domir huwa, satu domir hiya saja. Jangan diubah menjadi hum, jangan diubah menjadi huwa, huma, atau jika fiilnya di awal. Ya, ingatkan fiilnya jika fiilnya lebih awal. Kalau fiilnya isim, kalau di awalnya isim, setelahnya fiil, itu berbeda lagi rumusnya. Ya, kita fokus fiil dan fa'il saja hari ini. Nah, begitu juga jika di sininya misal al-ustazatu, dia pengennya banyak tapi dia muannas, maka posisi jamak muannas itu bagaimana bagusnya, Pak? Nah, maka di sini cukup dhamir hiya saja atau menggunakan qara'a, qara'a, qara'u, qara'at. Artinya dia perempuan membaca. Maksudnya apa? Dia di sini adalah menggunakan pola fiil dan ini menjadi fa'ilnya. Ini fiil, ini fa'ilnya. Fa'il itu ditandai dengan pertama barisnya domah, yang kedua jika alif dan nun untuk musanna, jika dia jamak waw dan nun, jika dia muzakkar, jika jamak muannas pakai alif dan ta. Ya. Kenapa Pak tidak diubah di sini, Pak? Seharusnya kan Pak yatakallamuna al-mudarrisuna. Baik, rumusnya Anda ingat, jika awalnya fiil, ya, jika di awalnya fiil nih dan setelahnya ada isim atau fa'il, maka apapun yang terjadi dengan fa'ilnya, isimnya tidak boleh Anda rubah. Dia fokus saja di satu saja, yaitu dhamir huwa atau dhamir hiya. Meskipun di sininya banyak nih, ini kan banyak Pak, ya tetap aja sama. Banyak Pak, ya tidak masalah. Banyak Pak, ya tidak masalah. Banyak Pak, tidak masalah. Mufrad ya apalagi, tetap saja satu. Ya. Jadi yang dia fokuskan, dia hanya melihat dari faktor apa yang dilihat dia. Hanya apakah dia muzakkar atau muannas saja. Nah, ini juga Anda bikin rumus supaya memudahkan Anda. Silakan Anda tulis di buku Anda supaya mudah. Jadi rumusnya ada ini, ada rumus ini, ada rumus ini. Saya senang kadang dalam bahasa Arab itu menggunakan pola rumus seperti matematika ya, karena ada yang basic atau backgroundnya dari IPS, yang kadang pernah sama sekali, atau backgroundnya pernah dari aliyah. Jadi cara mudah dalam memahami bahasa Arab itu diantaranya menggunakan rumus saja. Ya, panjang kali lebar kali tinggi Anda hafal tuh. Nah, begitu juga dengan bahasa Arab. Jika ada fiil pasti ada fa'ilnya. Rumusnya apa? Huwa dan 1 2 3, hiya dan 1 2 3, itu rumusnya juga. Ya. Polanya ya ini seperti ini ya, pola rumusnya. Jika dia mufrad ini, jika dia musanna muzakkar, musanna muannas ini, jika dia jamak muzakkar, jamak muannas juga ini. Ini rumus untuk membuat Anda memudahkan dalam pola ya. Makanya ketika Anda melihat seperti ini Pak, kenapa kadar roja'na misalnya, atau roja'at, atau raja'na, atau menggunakan domir hunna? Tidak, kenapa? Karena dia awal. Nah, karena awal inilah tidak terpengaruh dengan perubahan yang ada di ujungnya ya. Nah, ini yang kita bahas. Lain kalau misalnya, silakan dicatat nih nanti. Kalau hilang silakan ulang. Lain kalau saya bikin dua ya. Nih, saya bikin dua. Pertama fiil plus al-ismu. Ada juga yang awalnya al-ismu plus fiil plus fa'il atau al-ismu ya. Nah, jika awalnya fiil tadi kita bahas, mau isimnya 1, 2, atau 3, fiilnya tetap saja satu dhamir huwa. Jika dia muannas 1, 2, 3, maka dhamirnya adalah hiya. Satu saja. Jangan diubah. Ya, cukup satu dhamir huwa, cukup satu dhamir hiya. Meskipun fa'ilnya atau isim setelah fiilnya ada yang mufrad 1, muzakkar, musanna muzakkar, atau jamak muzakkar, atau mufrad muannas, musanna muannas, atau jamak muannas. Tetap saja dia dhamirnya satu saja. Nah, tapi kalau di awalnya isim yang kita bahas semalam mubtada, biasanya mubtada di awal ini mubtada dengan jumlah khabar, jumlah fi'liyah ya. Apa? Jika awalnya 1,
fiilnya juga 1. Jika awalnya 2, fiilnya 2. Jika awalnya 3, fiilnya 3. Jika dia muzakkar, jika dia muannas 1, 2, 3 sama. 1, 2, 3. Karena fiil mengikut isimnya, ya. Misalnya kataba menjadi Muhammadun katibun. Muhammadun kataba, Muhammadani katabani, Muhammaduna katabu. Atau kataba katabu kalau memang pakai fiil madhi, ya. Kalau muannasnya sama, misalnya Hindun katabat hindatani, 2 orang Hindun misalnya, katabata hindan, beberapa Hindun, katabna, katabna. Nah, ini perubahan nih, ini berubah semua nih. Kenapa jadi berubah semua? Karena fiilnya mengikut isim. Berbeda jika fiilnya di awal, kata kerja di awal, dia kada boleh terpengaruh dengan orang di depan dia. Nah, jadi fiil ini jika di awal dia lebih prioritas, tapi kalau dia yang kedua, dia akan mengikuti dengan isimnya yang di belakangnya, gitu ya. Silakan Anda fokuskan mana supaya Anda mudah membuat rumusnya, bikin yang bagus, yang rapi di buku Anda, bahwa perubahan seperti ini sering terjadi dan Anda sering terkecoh. Dikira di sini titik-titik misalnya dihapus nih ya. Misalnya dihapus nih, titik-titik al-ustazatu, apa jawabannya? Ajar A, qara'a, B, qara'at, C, qara'na. Misalnya nih ya, yang Anda kadang jawaban salah tuh gini. Silakan Anda catat nih, saya hapus. Misalnya pertanyaannya titik-titik, ini tidak ada ya, titik-titik al-ustazatu A qara'a, B qara'at, C qara'na, D qara'u. Qara'a, qara'at, qara'na, qara'u. Qara'a, qara'u, qara'at, qara'ata, qara'na. Nah, ketika Anda membaca A, B, dan C, dan D, Anda paham, oh ini kan Pak banyak, berarti jawabannya harus yang banyak juga. Nah, ketika Anda menjawab C, ternyata Anda salah. Kenapa? Pertama mungkin faktor tergesa-gesa. Yang kedua mungkin Anda pengen simpel, ya mudah aja nih Pak. Ya udah, ternyata salah. Karena banyak soal-soal yang mengecoh ya. Dari Anda salah. Karena sifatnya di sini muannas, ingat dia awal nih, awal. Yang diminta awal, kalau diminta awal maka dia tidak terpengaruh dengan kawan di depannya. Dia hanya fokus apakah dia huwa atau dia hiya saja. Oh ternyata dia muannas nih, berarti yang kita pakai adalah yang muannas. Ya, muannas yang benar. Begitu juga misalnya ini contoh al-muhandisuna titik-titik A kataba, B katabat, C katabu, D katabna. Anda pikir, ini kan banyak nih, oh berarti ini aja yang benar nih, karena dia banyak juga. Ternyata salah juga. Yang benar apa? Iya, kataba. Kenapa jadi kataba yang benar Pak? Karena dia di awal. Karena dia di awal, dia tidak boleh terpengaruh dengan kawan sebelahnya. Ya, malah kawan sebelahnya yang menyesuaikan diri. Ya. Tapi kalau pertanyaannya dibalik, sekarang kita coba dibalik ya. Dibalik ini tidak ada al-mu'minuna titik-titik. Nah, apakah A yashrabu, B yashrabna, yashrabat dulu, C yashrabuna, D yashrabna. Ya. Nah, jika ini tidak ada ya, anggap tidak ada. Tiba-tiba pertanyaannya al-mu'minuna titik-titik. Apakah jawabannya A yashrabu, B
maaf, yashrabu, yashrabani, yashrabuna, atau yashrabuna, tashrabu, maaf saya, tashrabu, atau yashrabna. Ya, pilih yang mana? Anda lihat, kalau yang di awalnya isim, maka rumusnya apa? Oh iya, jika isimnya 1, fi'ilnya juga 1. Jika isimnya 2, 2. Jika 3, 3. Berarti dia mengikuti domirnya. Nah, domir yang diminta di sini jamak. Maka carilah jawaban yang sifatnya jamak. Oh, ternyata jawabannya adalah C. Kenapa ada A, Pak? A salah. Kenapa jadi salah? Karena dia harus mengikuti kawan di belakangnya. Jadi begini terjemahannya. Kalau yashrabul mu'minun, orang-orang beriman itu sedang minum, ya. Tapi kalau dibalik, al mu'minuna yashrabuna, orang mukmin itu mereka sedang minum. Terjemahannya beda dikit, ya. Antara mubtada dengan khabar, dengan fiil dan dengan fa'ilnya, ya. Nah, ini silakan Anda catat yang rumus ini tadi, kemudian Anda ulang-ulang sampai Anda benar-benar paham antara perubahan yang sifatnya, ya ini mungkin mengecoh ya, antara fiil plus fa'il dengan mubtada plus fiil plus fa'il, ya. Fiil fa'il atau mubtada plus fiil fa'il, ya. Saya ulang, jika fa'ilnya 1, 2, 3, fiilnya hanya domir huwa. Jika fa'ilnya 1, 2, 3 muannas, maka domir fiilnya adalah hiya. Ini untuk muzakkar, ini untuk muannas. Berbeda jika awalnya isim. Rumusnya al-ismu tadi semalam plus fiil. Maka jika awalnya misalnya adalah 1, maka fiilnya juga 1. Jika isimnya 2, maka fiilnya juga 2. Jika isimnya 3, maka fiilnya juga 3. Nah, pola-pola yang demikian namanya adalah rumus. Jika dia muzakkar, dia akan mengikut kawan di sampingnya fiilnya. Di sini domir huwa, di sini domir huma, di sini domir hum, di sini mufrad, di sini musanna, di sini jamak muzakkar salim. Nah, kalau dia muannas sama 1, 2, 3. Fiilnya juga 1, 2, 3. Domirnya hiya, domirnya huma, dan domirnya hunna. Jika di sini mufrad, jika di sini musanna, jika di sini jamak. Nah, inilah beberapa rumus yang harus kawan-kawan ingat antara perubahan awalnya isim dengan awalnya fiil. Fokus, hati-hati terkecoh dengan pola-pola yang mungkin membuat kawan-kawan tertipu. Dipikir dia akan mengikuti, ternyata salah. Atau sebaliknya, harusnya dia mengikuti, ternyata tidak Anda ikuti. Maka rumus ini silakan Anda bikin yang rapi. Tidak usah dikirim, tidak usah di-share. Yang penting Anda punya pegangan saja. Bikin yang rapi, maksud yang rapi itu ini loh rumus yang sifatnya akan memudahkan saya dalam mempelajari berbagai macam kasus dalam bahasa Arab nantinya, ya. Silahkan Anda selesaikan hari ini, tugas hari ini 1 sampai 10 dan ini 1 sampai 5, ya. Simpel aja nih, dikit kan, terlalu banyak, ya. Silahkan Anda kirim nanti jam 8 lewat 15. Terima kasih. Semoga Allah memberikan manfaat dan berkah setelah kita 40 menit bahkan bukan lebih, ya. Pembelajaran kita hari ini kita gabungkan antara daring yang sifatnya tatap muka meskipun online, yang kedua versinya menggunakan via WA, ya. Mudah-mudahan Allah memberikan berkah atas apa yang kita pelajari pada pagi hari ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Silakan share tadi yang di-share, kemudian isi absen Anda, ya. Terima kasih, mohon maaf, selamat libur panjang bulan Maulid, perbanyaklah shalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan syafaat beliau, amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.